Perjalanan Galeri Kain Pantang ini sangat sungguh panjang ya, karena pada awalnya bagaimana kecintaan saya terhadap budaya, dan awalnya adalah orang tua kami sebagai penenun, nenek, moyang, dan keluarga. Nah, bagaimana saya memasarkan tenun-tenun tradisional ini supaya dikenal publik melalui media sosial. Nah, seperti hal-hal yang sudah kami lakukan, misalnya tenun-tenun tradisional yang dibuat secara manual, yang memiliki pewarnaan dari daun engkerbang yang ada di hutan, seperti daun mangga, daun kemunting, daun jambu, semua itu yang berkaitan dengan alam. Kenapa saya mengangkat alam? Karena itu merupakan tradisi dari nenek moyang kami pada zaman dahulu, bahwa segala hal yang dilakukan semua berasal dari alam, bagaimana kita juga bisa menghormati alam. Nah, dengan hal-hal ini kami angkat kembali ke sesuatu hal yang modern, seperti dalam inovasi pewarnaan, bagaimana mengkombinasi pewarnaan. Misalnya pada zaman dahulu tidak ada pewarnaan, misalnya warna-warna cerah. Nah, bagaimana kita kombinasi untuk menghadirkan dari kunyit, dari daun mangga, lenca, dan segala hal yang ada di hutan, kita kembangkan kembali supaya dikenal oleh masyarakat dan bisa digunakan oleh para generasi muda. Nah, kami juga mendirikan Yayasan Rumah Belajar Kain Pantang. Nah, ini juga muncul ide, kenapa sih saya harus mendirikan rumah belajar ini, dan itu penting bagi saya karena begini, kebanyakan orang tidak tahu apa sih itu kain pantang, apa sih tenun ikat Dayak gitu. Orang tahunya dengan harga yang mahal, mereka tidak tahu prosesnya seperti apa. Nah, sehingga saya muncul ide untuk membuat sesuatu, selain orang membeli barangnya sudah membentuk kain, tapi saya juga memiliki tempat untuk edukasi bagaimana proses pembuatan, bagaimana pengenalan terkait pewarnaan-pewarnaan alami, sehingga siapapun yang datang atau membeli produk-produk kami, mereka langsung bisa melihat proses pembuatannya yang ada di rumah belajar kain pantang. Nah, ini penting untuk para generasi muda, bahwa dia harus tahu bahwa asal-usul kain pantang ini atau tenun ikat Dayak ini berasal semua itu dari nenek moyang yang secara turun-temurun, dan itu juga harus diwariskan atau harus dilestarikan dan dijaga oleh para generasi muda agar tetap menjaga dan melestarikan adat budayanya secara untuk mengenalkan kembali ke masyarakat luas, sehingga apapun yang kami lakukan dengan dari hal kecil, sehingga ini bisa berdampak bagi banyak orang. Nah, pengenalan-pengenalan seperti ini tidak bisa dilakukan oleh sendiri dari kami, seperti Galeri Kain Pantang dan Yayasan Rumah Belajar Kain Pantang ini harus berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti misalnya pemerintah daerah, UMKM atau pihak swasta, mungkin dari dinas pendidikan ataupun kampus-kampus, agar terus menjaga dan melestarikan dengan memberikan kegiatan-kegiatan atau edukasi-edukasi kepada warga atau kepada anak-anak muda, karena mereka juga menjadi bagian untuk melestarikan budaya itu sendiri. Nah, Galeri Kain Pantang juga memiliki tempat, yaitu seperti showcase untuk tempat orang bisa melihat karya-karya para artisan kami. Nah, di sini juga ada seperti produk-produk dari kain pantang atau dikenal dengan tenun ikat Dayak dari berbagai macam ukuran, terus variasi pewarnaan, dan kita memang fokus ke pewarnaan alami karena saya percaya bahwa pewarnaan alami merupakan bagaimana kita mengusung tentang kearifan lokal, menjaga lingkungan sekitar, sehingga hal ini bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara, bagaimana kita menjaga lingkungan yang ada di sekitar dengan melakukan hal-hal kecil seperti dalam pelestarian budaya dengan pewarnaan alami. Nah, di sini juga kita bisa melihat beberapa koleksi kami dari kerajinan-kerajinan, dari tenun-tenun yang sudah jadi, misalnya produk turunannya seperti jaket, seperti baju blus yang bisa, atau rok-rok yang bisa digunakan oleh para pecinta wasra yang dari mana saja. Nah, sehingga
setiap para generasi muda ataupun ibu-ibu ataupun siapapun pecinta wasra yang ada di Indonesia, dia bukan hanya sekedar mengenal kain wasra itu seperti ya kain lama yang cuma simpan menjadikan sebuah kain, tetapi dia bisa juga dipakai dalam sehari-hari dalam pertemuan, misalnya seperti baju-baju atau kerajinan-kerajinan yang kita angkat dan kita kembangkan kembali menjadi sebuah tren sehingga bisa digunakan siapapun yang siapapun yang menyukai tentang wasra, sehingga hal ini kami bisa dikunjungi di Sintang, tepatnya di Kalimantan Barat, dan ada di galeri kami yaitu Galeri Kain Pantang. Kita bisa melihat banyak koleksi dari para artisan kami di Kabupaten Sintang dan terdiri dari berbagai desa yang terhimpun di Galeri Kain Pantang yang sudah menjadi beberapa artisan yang ada binaannya di Galeri Kain Pantang. Bagaimana inovasi-inovasi pewarnaan, bagaimana tentang model-model yang seperti diingini pasar, bagaimana kami memberikan inovasi-inovasi, misalnya dulu dalam segi ukuran itu seperti itu saja, tetapi kita harus mengikuti sila pasar seperti permintaan para fashion designer misalnya dari mancanegara maupun nasional. Nah, kita melakukan inovasi-inovasi sehingga hal ini tetap diminati oleh pasar. Nah, kami juga melakukan inovasi-inovasi tersebut sehingga kami harus mengubah alat kain pantang kami atau alat tenun kami sehingga sampai hari ini agar bisa diminati para pecinta wasra di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Nah, hal-hal itulah yang kami lakukan sehingga kami banyak bermitra dengan para fashion designer agar mereka bisa memakai atau memakai produk-produk lokal yang dipamerkan secara elegan yang dibuat, yang seperti yang sudah kami lakukan. Kami bekerja sama berkolaborasi bersama fashion designer Edward Huta Barat, Wahyu Abraham, dan sudah pernah memenangkan di Indonesia Fashion Week. Kami mengangkat tentang pewarnaan alami dari kunyit. Nah, hal-hal seperti ini yang kami lakukan agar bisa dilihat bahwa wasra itu sangat luar biasa ketika kita kembangkan dan kita melakukan bekerja sama dengan para fashion designer, disentuh oleh karya-karya mereka, dan ini bisa menjadi tren di masa kini. Nah, hal-hal ini semoga nanti kita akan terus kembangkan dan ini bisa berkembang, dan ini juga membantu terkait perekonomian para artisan di daerah maupun di kampung. Ini sangat membantu sekali karena bagaimanapun para artisan wasra ini adalah para artisan yang ada di daerah, dan mereka mencari kebutuhan sehari-hari melalui menenun. Nah, hasil-hasil dari tenun mereka bisa membayar kebutuhan sekolah anak, untuk kebutuhan sehari-hari, membayar kredit dan segala hal. Nah, ini penting kita harus bahu-membahu untuk memasarkan produk-produk lokal yang seperti ini. Harapannya dengan adanya Galeri Kain Pantang ini sebagai wadah dan Yayasan Rumah Belajar Kain Pantang ini menjadi media untuk mempromosikan budaya yang ada di Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Sintang, sebagai pelestarian budaya Indonesia. Nah, setelah itu kami berharap juga bahwa pemerintah daerah bisa bersinergi dalam kegiatan bagaimana ekonomi kreatif agar terus bisa berkembang bersama-sama untuk memajukan Kabupaten Sintang, terutama di bidang pariwisata maupun bidang di ekonomi kreatif, karena itu merupakan tulang punggung dalam perekonomian keluarga. Nah, kenapa UMKM? Karena UMKM sangat berdampak sekali ke daerah dan langsung dirasakan oleh para pelaku-pelaku UMKM ataupun artisan-artisan yang ada di daerah. Harapan kami pemerintah lebih mengembangkan atau memperhatikan ataupun pihak swasta berkolaborasi untuk bersama-sama membangun kerjasama untuk terkait ekonomi kreatif agar terus berkembang, dan budaya Dayak dalam pelestarian budaya Indonesia agar terus tetap dijaga dan dilestarikan.